Selama kita bersatu, selama kita yakin, maka semuanya akan menjadi baik-baik saja. Supaya pembenci Prabowo pun ingat, Pak Prabowo ini yang milih lebih banyak dari mereka yang mengkritisi Prabowo saat ini. Kami lebih memilih Indonesia damai. Supaya damai ya Bang ya. Supaya Pak Prabowo bisa bekerja dengan maksimal. Justru orangnya Prabowo ini kan orang-orang waras semua. Ah, ya, terus gimana tuh Bang? Sekarang begini aja, Prabowo kalah berkali-kali. Dari 2009, 2014, 2019, 3 kali kan? Pernah nggak Prabowo nyerang siapapun? Yang aku masuk ke pertanyaan berikutnya nih, ini kan banyak pihak juga yang sudah mulai speak up soal katanya bakal ada demo besar di Agustus. Abang responnya gimana dulu deh? Waspada itu harus. Waspada itu harus. Takut itu jangan. Berarti abang dengar bisikan-bisikan itu juga sebenarnya? Iya kita dengar. Okay. Makanya untuk menjawab kegamangan publik, tanggal 9 besok, saya akan full power dalam sebuah acara apel akbar yang akan diikuti oleh pendukung Prabowo di Jawa Barat. Di mana tuh Bang? 9.000. 10.000, bahkan bisa sampai 20.000. Di mana Bang lokasinya Bang? Jawa Barat. Tempatnya di mana? Sukabumi. Ya. Saya itu mengumpulkan pendukung-pendukung Prabowo, Relawan-relawan. merangkul relawannya Prabowo, terutama yang Gerak Cinta Prabowo yang di bawah saya sendiri ya, untuk memberikan pemahaman kepada mereka, selama kita bersatu, selama kita yakin, maka semuanya akan menjadi baik-baik saja. Itu untuk apa tuh ngumpulin 10.000 masa? Untuk Masyarakat juga gampang nih. Oh, untuk membantu menjelaskan ke masyarakat? Iya, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, supaya pembenci Prabowo pun ingat, Pak Prabowo ini yang milih lebih banyak dari mereka yang mengkritisi Prabowo saat ini. Ya. Ini kalau di perang namanya deterensi effect. Itu dia. Jadi unjuk kekuatan. Ya. Oke. Kalau tentara kan begitu nih. Iya, Kalau iya. anak kecil mau Tentara berantem, gitu, ya, tentara gitu. Kalau anak kecil mau berantem kan gertak-gertakan dulu kan. Iya. Oke. Bukan kami mau terbawa kemauan mereka untuk benturan. Ya. Kami lebih memilih Indonesia damai. Supaya damai ya Bang ya. Supaya Pak Prabowo bisa bekerja dengan maksimal. Tapi ini damai ya Bang ya, atau 10.000 tuh bukan disiapkan buat dalam artian melawan masa yang Enggak. itu nanti paling digoreng lagi nih sama netizen nih. Enggak. Justru orangnya Prabowo ini kan orang-orang waras semua. Ah, ya, terus gimana tuh Bang? Sekarang begini aja, Prabowo kalah berkali-kali. Dari 2009, 2014, 2019, 3 kali kan? Pernah nggak Prabowo nyerang siapapun? Nggak ada. Jelekan pemimpin ini nggak ada. Kita belajar dari beliau. Bukan saya penjilat, tidak. Saya katakan apa adanya. Termasuk apel akbar itu, ya, itu adalah penghargaan saya sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo kepada orang-orang yang selama ini sudah bekerja kepada bergabung bersama saya memenangkan Prabowo terutama di Jawa Barat ya. Dengan segala kesibukan Pak Prabowo kan saya tidak mungkin membebani Pak Prabowo, makanya tetap saya rangkul bahwa pendukung Prabowo masih ada dan selalu setia. Gitu aja. Oke, artinya memang ini isu soal demo besar itu abang juga dengar. Dengar. Tapi mitigasi apa lagi sih Bang selain apa lagi yang harus dilakukan pemerintah? Ini kan mitigasi abang di luar pemerintahan ya. Ya. Di luar pemerintah. Menurut abang pemerintah itu harus memitigasinya kayak gimana lagi sih soal untuk menekan isu ini gitu loh. Yang dilakukan pemerintah adalah komunikasi, berbagi komunikasi. Iya, itu paling penting Bang. Yang paling penting. Iya, paling penting. Supaya masyarakat tidak multitafsir, memikirkan apa yang dilakukan pemerintahan, masing-masing orang berbeda. Komunikasi harus. Karena kan kalau misalkan kita berkaca ke demo besar tahun lalu kan itu dipicu oleh 1-2 pejabat yang ngomongnya bikin marah kan. Artinya memang kemarahan publik bisa dipicu oleh 1-2 perkataan yang mungkin nggak mencerminkan pemerintah gitu kan? Iya, itu penyulutnya kemarin kan. Iya. Makanya saya sampaikan tadi, sudahlah Pak, nggak usah sungkan, nggak usah basa-basi lagi, dan yakinkan bahwa masyarakat Indonesia yang sudah mendukungmu pasti akan tetap mensupport, mendukungmu, mengawalmu, bahkan mensukseskan program kerjamu. Segera lakukan evaluasi besar kepada pembantu-pembantumu
yang banyak membuat kecewa masyarakat. Itu kuncinya. Iya, abang membisikkan secara khusus apa sih ke Pak Prabowo soal Agustus ini? Ini kan pasti laporan dulu tuh ke Pak Prabowo tuh kan. Sebelumnya kan ada ini bang, ada viral pagar di tinggi-tinggi di Iya, mall itu. bertakut, Bisiknya siapa sih bang? Itu dari saya Gini juga loh, bertakut. justru gini loh, kayak pagar ditinggi-tinggikan mall, itu kan masing-masing badan usaha pasti punya pengamanan internal kan. Tapi kan mereka kan ada informasi bang sebelumnya. Informasi kan dari media juga. Justru karena dia melihat media bahwa nanti Agustus akan terjadi demo besar-besaran dan chaos, berarti kan mereka akan mengamankan hartanya, membuat pagar barikade, ya kan biasa. Bayangan itu selalu menakutkan daripada kenyataan. Kayak. Ya walaupun kita juga tetap mendukung pihak kepolisian, dibantu oleh pihak TNI untuk mengantisipasi supaya ini tidak terjadi. Termasuk dari mal-mal menggunakan pagar yang tinggi itu pun antisipasi mereka supaya mereka juga tidak kecolongan. Ya karena kan masyarakat takut nih bang jadinya kan, jadi kayak was-was. Memang tujuan dari mereka membuat propaganda demo besar, chaos besar, itu kan menebar ketakutan. Ini kan teroris ini. Bahkan udah ditangkap bang, ada Siber Polda Metro Jaya itu menangkap salah satu wanita bang, yang salah satu menyebar hoax 17 Agustus demo besar itu. Kan kemarin ada kasus kan? Iya. Berapa orang yang ditangkap? Ada lumayan. Baster-baster. Ya nggak jelas tadi itu kan? Kan mereka ini siapa? Ya itu Londo Ireng. Itu antek-anteknya Londo Ireng itu. Itu loh. Londo Ireng ya. Londo Ireng sudah. Keluar lagi Londo Ireng ya. Oh, itu yang masuk Londo Ireng. Ya itu saudara-saudara kita yang lebih memilih bekerja untuk kepentingan asing hanya untuk urusan perut. Walaupun mengorbankan kenyamanan, ketentraman masyarakat luas. Jadi pesan buat masyarakat apa nih untuk 7 Agustus ini nih? 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Sudah seharusnya dengan segala keterbatasan yang saat ini sama-sama kita rasakan, ayo kita bergandengan tangan bahwa jalan ke depan itu lebih panjang daripada harus kita menengok ke belakang. Ya, damai itu indah. Beri kesempatan kepada Pak Prabowo untuk melanjutkan pemerintahan sampai 2029, untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan negeri ini dan menunaikan janji-janji politiknya. Kalau memang rakyat Indonesia tidak yakin bahwa Pak Prabowo lebih baik, ya saat 2029-2034 nggak usah dipilih, kan selesai. Kecewanya tuh lebih ke jalur politik aja, nggak usah diributin. Nggak usah, karena ini kan Pak Prabowo ini adalah presiden terpilih sah secara konstitusi. Ya, bagaimana mau dipotong di tikungan? Ya? Jangan main ini ya, main kasar ya. Main kasar. Sementara kawan-kawan kita yang dari kemarin menghasut terus supaya apa? Menjatuhkan Prabowo dengan people power. Ini berarti orang-orang yang menginginkan Indonesia hancur. Indonesia hancur, ya. Nah, kita lebih memilih, ya sudah, secara konstitusi lah, gitu loh. Iya, ini wah udah mulai banyak nih bang netizen yang nanya. Ya, boleh. Aku izin nanya ini ya. Jadi Ed Salsi Pandera nih, soal Prabowo tekan peraturan LGBT sebagai ancaman non militer. Apakah kita warga sipil bisa sweeping sendiri berantas LGBT dan bot-bot? Waduh, gimana nih bang? Aku nggak berani jawab nih. Gini. Abang lihatnya gimana tuh soal perpres dari presiden soal LGBT ini? Pilpres. Perpres peraturan presiden kan tentang LGBT. Ya. Sebagai ancaman negara non militer. Saya tahu arahnya nanti larinya kemana pasti saya tahu. Ya. Cuma begini, dimanapun tempat, LGBT adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia, orang-orang yang lain daripada yang lain kan, kelainan. Yes. Secara agama. Yes. Secara hukum, ada memang negara yang mengizinkan. Tapi ingat, walaupun Indonesia ini bukan negara Islam, tapi Pancasila ya. tapi mayoritas pemeluk agama di Indonesia kan orang Islam nih. Betul bang. Tentu kita tidak mentolerir adanya LGBT. Walaupun pertanyaan netizen saya tahu tadi dengan isu-isu yang sudah dilontarkan yang dulu kan. Tapi ingat, itulah semua yang dilakukan itu menegakkan Pancasila sebenarnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, satu tujuannya cuma untuk menjatuhkan presiden. Dulu.
Tapi intinya Pak Prabowo tidak mengizinkan terjadinya banyak LGBT di Indonesia. Ya. Intinya itu ya, karena itu mendegradasi sosial kultur kita kan. Nah iya itu justru kita terancam. Iya. Populasi manusia bagaimana nanti? Kemarin kita ngobrol sama PBNU, wah ini bisa punah nih manusia. Iya. Makanya diajarin dulu Iya. bahwa cewek itu cantik, cowok itu ganteng. Iya. Nah, gitu loh. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.